Menuntut dirinya sendiri. Pak polisi, saya melaporkan diri saya sendiri untuk diajukan ke pengadilan karena saya telah mencemarkan nama baik saya sendiri. Ada nggak yang begitu? Itu biasanya nggak ada. Manusia itu punya kebutuhan yang paling pokok secara fisik, yaitu makan dan minum. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyediakan rizki itu. Kita tinggal ambil. Mau makan apa? Mau makan ikan. Itu ambil di laut. Gratis. Maka jangan sampai orang dilanda kelaparan, dan ke depan manusia akan berkonflik dalam kaitan dengan kekurangan pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingin membahas lanjutan tentang akhlak. Pada hari ini kita akan membahas tentang akhlak kepada diri kita sendiri. Dibahas dari buku yang saya tulis, Akhlak Pribadi Muslim. Ada poin-poin tentang akhlak kepada diri kita sendiri. Ini sesuatu yang sangat penting karena kita ini harus berakhlak baik kepada orang lain, bahkan kepada binatang, kepada lingkungan hidup. Kalau kepada diri sendiri kita sudah tidak bisa berakhlak baik, bagaimana mungkin kita bisa berakhlak baik kepada orang lain? Nah, lalu apa saja ini poin-poin tentang akhlak kepada diri kita sendiri? Yang pertama adalah menjaga kemuliaan, menjaga kehormatan diri kita sendiri. Jangan sampai kita mencoreng nama baik diri kita sendiri. Makanya orang tidak suka kalau ada pencemaran nama baik. Makanya ada orang diajukan ke polisi, dituntut ke pengadilan. Kenapa? Karena dia mencemarkan nama baik saya. Ternyata saya mencemarkan nama baik saya sendiri. Ada nggak orang melapor kepada polisi, menuntut dirinya sendiri? Pak polisi, saya melaporkan diri saya sendiri untuk diajukan ke pengadilan karena saya telah mencemarkan nama baik saya sendiri. Ada nggak yang begitu? Itu biasanya nggak ada. Kalau orang lain mencemarkan nama baik dirinya sendiri, dia marah sampai nuntut ke pengadilan, lalu kenapa dia mencemarkan nama baik dirinya sendiri? Jaga kehormatan diri kita sendiri. Dalam kaitan dengan harta, kita ini kan butuh harta dalam hidup, maka kita harus mencarinya dengan cara yang halal. Kalau kita menghalalkan segala cara, kita cari dengan cara yang haram, itu namanya kita tidak menjaga kehormatan diri kita sendiri. Ada lagi dalam kaitan dengan seksual. Kita ini kan punya hasrat seksual. Maka kalau kita melampiaskan hasrat seksual dengan cara yang tidak halal, bukan melalui proses pernikahan, itu namanya mencemarkan nama baik diri saya sendiri. Gitu. Ada lagi yang berkaitan dengan amanah. Kalau kita diberi amanah, maka tunaikan itu amanah. Kalau tidak, itu namanya mencemarkan nama baik diri sendiri. Jadi, yang pertama, akhlak kepada diri sendiri adalah menjaga kehormatan diri kita sendiri. Yang kedua, di dalam buku ini disebutkan memenuhi kebutuhan makan dan minum. Manusia itu punya kebutuhan yang paling pokok secara fisik, yaitu makan dan minum. Karenanya makan dan minum itu bukan cuma boleh. Makan dan minum malah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang jangan sampai tidak mau makan dan tidak mau minum. Kalau berpuasa itu kan cuma beberapa jam saja. Orang tidak boleh mogok makan, tidak mau makan, tidak mau minum, sampai dia kurus kering, sampai dia mati misalnya. Itu tidak boleh. Maka orang harus penuhi kebutuhan makan dan minumnya, makanya orang harus mencari rizki
Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyediakan rizki itu, kita tinggal ambil. Mau makan apa? Mau makan ikan, itu ambil di laut, gratis. Maka di laut banyak ikan, kita tinggal ambil. Mau makan apa? Mau makan singkong, tinggal tanam batang singkong, nanti juga tumbuh itu singkong. Mau makan apa saja orang harus berusaha, mau minum orang harus berusaha. Maka jangan sampai orang dilanda kelaparan, dan ke depan manusia akan berkonflik dalam kaitan dengan kekurangan pangan. Oleh karenanya, kita harus berakhlak pada diri kita sendiri. Pada saatnya kita makan, saatnya minum. Sehingga ayatnya, wakulu washrobu, makan dan minumlah kamu. Itu fiilnya fiil amr, kata kerja perintah. Jadi makan minum itu bukan cuma boleh, tapi diperintah, harus. Karena itu bagian dari akhlak kepada diri kita sendiri. Mudah-mudahan ini memberikan pemahaman awal kepada kita bagaimana kita harus berakhlak baik kepada diri kita sendiri. Insya Allah nanti kita sambung pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.